Demo hari ini di depan gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta dipimpin oleh Din Samsudin. Beberapa hari sebelum pelaksanaan demo, Din Samsudin mengajak ke seluruh masyarakat untuk turun memenuhi jalanan di sekitar DPR MPR RI. Anda tahu siapa Din Samsudin? Din Samsudin adalah bekas ketua PP Muhammadiyah. Beliau profesor, gelarnya cendekiawan, tokoh besar bangsa, pernah menjabat ketua MUI juga, mantunya pemilik pondok pesantren Gontor, luar biasa. Tapi di bulan puasa dia ngajak masyarakat untuk berdemo. Gua nggak tahu cara berpikir dia. Kalau mungkin di luar bulan puasa, gua nggak tahu itu. Oke lah ya. Tapi di bulan puasa, dia mengajak masyarakat untuk turun demo. Beginikah cara Profesor Cendekiawan menasihati pemerintah? Gua nggak tahu. Kenapa mesti demo? Sah-sah saja, dilindungi undang-undang, tidak ada yang salah. Tapi sekelas Din Samsudin loh, seorang profesor, cendekiawan, tokoh agama, tokoh bangsa, yang setiap saat dia bisa ketemu presiden, atau wakil presiden, atau pejabat negara lainnya untuk menasihati ini. Itulah tugas ulama, bergandengan dengan umarok, saling mengingatkan, saling menasihati. Tapi kenapa kemudian dia memilih demo di bulan puasa? Sekelas Din Samsudin, ya nggak masalah, sah-sah saja. Tapi kemudian pertanyaannya, kalau hari ini tadi yang berdemo, yang kebetulan muslim dan puasa, batal pada saat pelaksanaan demo, lu Din Samsudin yang menanggung dosanya. Jangan bilang ini jihad, jangan bilang ini musafir sehingga menghalalkan itu. Lu Din Samsudin yang menanggung dosanya. Puasa saatnya orang beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyakin baca Al-Quran, banyak-banyakin beribadah, banyak-banyakin sholat sunat. Lebih baik diam daripada ngomong ketika berpuasa. Apalagi ini demo mencaci maki, menghina, menjelekkan, merendahkan, memfitnah. Lengkap sudah kan? Bulan puasa? Bulan puasa. Puas kan Din Samsudin? Aduh, kasihan abah lah, Din. Ini karena sudah dikuasai nafsu duniawi. Saya juga nggak tahu seusia Din Samsudin karena menjadi bagian pendukung 01. Saya juga nggak tahu ada agenda apa di balik itu. Tapi yang paling pasti karena kalah kemudian demo. Itu nafsu duniawi. Nafsu duniawi. Saya khawatir su'ul khotimah. Dan mohon maaf dengan segala kerendahan hati, saya nggak sebut namanya. Kemarin tokoh bangsa barusan meninggal itu juga di akhir hayatnya masih menghujat. Di akhir hayatnya masih sempat menghujat. Itulah kebusukan hati, kebencian yang mendalam, dan kemudian itu membuahkan kehinaan. Oh, masa gue ceramahin Din Samsudin sih? Bulan puasa loh, men. Gila. Kan akhirnya menambah marah juga ini bulan puasa. Karena ngeliat demo kalian, melihat Din Samsudin di tengah-tengah pendemo. Nggak tahu, dosanya karena amarah saya menyanggung saya, atau karena saya ngeliat itu kemudian kamu ikut nanggung dosanya? Puasa, bukannya itikaf di masjid, mimpin demo. Allahu Akbar. Apa yang kamu cari, Din Samsudin? Mohon maaf, sudah seusia Anda. Apa yang Anda cari? Apa yang Anda cari? Sorry to say, kalau seperti ini kondisinya, gua harus bilang oportunis. Oke, kita coba lihat Din Samsudin di tengah-tengah pendemo. Sengaja saya nggak tampilkan orasinya Din Samsudin ya. Saya tampilkan dari sisi baiknya yang takbiran saja. Tapi kemudian ya walaupun takbiran kita bisa melakukan sepanjang masa, tidak tergantung lebaran saja. Cuman ada noh. Jadi berasa sudah kayak lebaran hari ini tanggal 19 di depan gedung DPR MPR RI. Kemudian nanti kita akan lebaran lagi versi Muhammadiyah tanggal 10 kemungkinan ya. Dan kita akan lebaran lagi nanti di tanggal 11 versi Nahdlatul Ulama atau NU. Dan kita bisa takbiran di 3 kali. Tanggal 19 hari ini, kemudian nanti di tanggal 10, dan Muhammadiyah kita takbiran lagi tanggal 11 NU. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Tabarakallah. Gila Din Samsudin nih. Apa yang dicari ya? Gak habis pikir gua. Aduh.
Dia nafsu syahwat politiknya luar biasa. Apa di balik ini? Ada hikmah apa di balik ini? Ada rahasia ilahi apa di balik ini semuanya? Din Samsudin nggak inget ya, kalau Jokowi itu kepuasan rakyatnya 80%. Jangan samakan pada saat Orde Baru Soeharto kemarin. Kalian turun jalan, saya juga ikut turun 98. Saya angkatan itu. Beda lah. Pada saat itu pemimpin kita pada titik terendah. Beda, sekarang Jokowi 80%, men. Kalian hanya 20% dari orang-orang yang nggak puas, yang sakit hati, pecatan Jokowi, nggak dapat jabatan. Atau gua kasih tahu nih ya ke teman-teman nih, sekarang ini adalah momen sampai dengan pelantikan nanti Oktober, momen di mana dia akan membuat bargaining. Artinya apa? Saya tidak menunjuk orang. Artinya apa? Dia akan kritis habis-habisan. Dia akan kritis keras. Seolah-olah itu membahayakan. Nanti ya diangkat menjadi menteri. Jadiin menteri aja deh. Daripada ribut terus negara. Udah nggak ada menteri. Gue jadiin wamen aja deh. Supaya diam. Gue jadi dirut BUMN dah. Atau direksi BUMN dah. Biar nggak ngomong terus. Atau gue jadiin komisaris BUMN dah. Biar nggak turun di jalanan. Ini saat yang tepat dan kita perlu curiga, hai rakyat. Kita hanya diperalat. Ngapain kalian ikut-ikutan turun di jalanan? Walaupun itu sah-sah saja. Ngapain kalian terprovokasi? Curang, pemilu curang. Lah curang partai semuanya kok. Siapa yang curang? Partai semuanya curang. Kalian diprovokasi untuk menaikkan bargaining mereka. Udah banyak contoh sebelum-sebelumnya. Sudah banyak contoh. Orang-orang yang vokal kasih jabatan. Vokalnya diperhitungkan ketika ada kita masa-masa ini yang ikutin dia. Yang dapat jabatan ya mereka lah. Mikir. Ini nih momen-momen sekarang sampai nanti penyusunan kabinet menjelang pelantikan Oktober. Terus nih, ini menjelang pengumuman KPU mungkin masih memperjuangkan calonnya, tapi pasca itu kok rasanya nggak akan ada yang berhenti berdemo. Terus-terusan. Kita hanya dimanfaatin doang. Yang jadi ketuanya, yang dapat posisi ketuanya, yang dapat jabatan di pemerintahan ketuanya, yang menjadi pejabat negara ketuanya, koordinatornya, tokohnya. Ini loh yang gue bilang oportunis. Ini adalah momen-momen menaikkan bargaining position, menaikkan nilai tekan. Sadar nggak sih kalian sampai ke sana? Para pendemo yang ikut-ikutan, yang hanya dijadiin alat, yang hanya dijadiin pasukan. Sadar nggak sih? Isinya ya macam-macam. Curang pilu, turunkan Jokowi, nepotisme, dinasti, macam-macam isunya. Kalian terprovokasi itu. Kena lo dimanfaatin sama para oportunis. Kena lo pada dimanfaatin para oportunis sejati. Terus kemudian mereka ngomong, murni gerakan murni ngemeng, gerakan murni gerakan ngemeng. Ya mungkin pasukannya betul percaya, tapi kemudian dimanfaatkan oleh koordinatornya, oleh korlapnya, oleh tokohnya. Allahu Akbar. Oke, kita lanjut ya. Din Samsudin di tengah pendemo di depan gedung DPR MPR RI. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita tetap berdoa setiap waktu. Lagi Allah. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Itu tadi sepenggal orasi Din Samsudin. Mendorong hak angket, jangan mau menerima hasil pemilu yang curang. Yang curang siapa? Semuanya, semua peserta. Jokowi curang, capresnya juga curang, semua capres curang, partai lebih curang lagi. Di dalam partai ada legislatif, DPRD kabupaten kota provinsi, DPR RI, bicara curang. Kemudian semuanya nggak curang, cuma Jokowi yang curang gitu. KPU curang gitu.
kalau ngikutin sidang pleno KPU yang bilang curang, beberapa saksi disuruh tunjukin bukti kecurangannya nggak bisa. Ngemeng lu pada curang. Ini nanti kan ada momennya di MK. Gelarlah di sana di MK. Berapa kali kita juga ikutan sidang MK. Cuman ngemeng doang, yang teriak-teriak curang terus. Oke, Din Samsudin, walaupun Anda profesor dan tokoh agama, tokoh bangsa lo ya, bukan tokoh masyarakat, tapi wajib Anda simak video yang berikut. Simak. Jangan mau diajak demo, bukan syariat Islam. Para ulama kontemporer Ahlus Sunnah bersepakat bahwasanya tidak ada cara menasehati di dalam Islam dengan demo. Tahu kan Din Samsudin? Loh, kamu bisa setiap saat menghadap Jokowi loh, nasihati Jokowi loh. Nggak bisa ke Jokowi, nggak diterima. Kamu bisa lewat Pak Maruf Amin loh. Kamu bisa ke MPR loh, ketua MPR loh, menasehati loh. Kamu bisa ke lembaga tinggi negara lainnya loh, menasehati, datengin loh, diajak ketemu loh. Gimana? Kan itu peran ulama terhadap Umaro. Kenapa ngomongin kalian demo? Saksi. Tapi kan karena sahwat politik, karena Anda pendukung 01 kalah, lantas turun ke jalanan. Coba kita simak. Salah satu caranya nanti tanggal 19 Maret jam 2 siang hari Selasa 19 Maret kita mengadakan aksi besar-besaran di depan gedung DPR, MPR, DPD RI. Din Samsudin seorang profesor yang berprofesi sebagai provokator. Din, satu kata ucapanmu diikuti oleh umat loh, Din. Anda sadar nggak sih? Satu kata ucapanmu diikuti oleh umat loh. Oh, tokoh-tokoh yang lain pada berdemo, pada orasi, nggak ada efeknya. Tapi kamu loh, Din. Gila. Satu kata ucapanmu, gua ikutin loh, Din. Umat ikutin loh, Din. Apa lantas memang posisi itu yang kamu manfaatkan? Wah, kiamat. Karena posisi itu, kemudian merasa punya posisi itu, kemudian kamu manfaatkan. Oh, kiamat. Waduh. Nggak tahu dah. Begitukah cara menasihati Umaro? Oke, kita lanjut ya. Nggak ada dalilnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, La yazalu rajulu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Masih saja seseorang di dalam lapang hitungannya nanti di akhirat, selama dia tidak terkena darah yang tertetes tanpa kebenaran. Siapa yang bertanggung jawab? Dengar ya, Din. Mungkin hari ini enggak, alhamdulillah. Dan hari-hari seterusnya juga enggak, mudah-mudahan. Kita sangat tidak menginginkan itu. Rakyat kita sedang baik-baik saja, kita tidak menginginkan itu. Tapi kalau terus diprovokasi, dan kamu, Din, sudah melakukan itu, seandainya besok terjadi lagi, demo lagi, acuannya adalah hari ini. Mungkin hari ini adalah, kenapa kamu melakukan demo di bulan Ramadan? Karena besok pengumuman KPU, tanggal 20. Nah, kemudian kalau beberapa orang oportunis yang berusaha untuk bikin bergaining sampai dengan pelantikan tanggal 20 Oktober, terjadi demo terus, eskalasinya meningkat, dan chaos, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak. Tapi kalau itu sampai terjadi resiko itu, jatuh tetes darah ke jalanan, Din Samsudin yang harus bertanggung jawab. Jatuh darah di jalanan, Din Samsudin harus bertanggung jawab. Karena Anda tokoh bangsa, Anda tokoh agama, kecap ucapan kalian diikuti oleh umat. Bukan membuat adem, membuat dingin di bulan Ramadan, kalian memprovokasi masyarakat, mengajak demo. Ingat itu, Din. Ada darah yang menetes, kamu harus bertanggung jawab. Mudah-mudahan tidak, kita sama sekali tidak menghargai. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Sekali lagi, seluruh lapisan masyarakat untuk tidak gampang terprovokasi. Kita mau demo setengah mati membela calon kita, membela junjungan kita, nggak ada artinya. Semuanya sudah ada aturannya, semuanya sudah kita jalanin, nggak ada artinya. Konyol jatuh. Ngapain konyol? Oh, kita cuma dimanfaatin kok. Nanti yang dapat jabatan pemimpin-pemimpin kita, tokoh-tokoh kita, pemimpin-pemimpin demo kita, koordinator-koordinator demo kita. Ngapain kita ikut-ikutan, ingin dimanfaatkan? Semoga sadar itu dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahyo.